ini. Nah, di dalam kesempatan ini saya meragukan bahwa apa yang ditulis di dalam cita-cita bapak-bapak yang menulis buku itu, bahwa konsep ekonomi Pancasila dan konsep politik Pancasila itu akan terlaksana di Indonesia, itu sangat tergantung bagaimana sikap Indonesia ini, apa tindakan orang Indonesia ini terhadap undang-undang dasar kita yang sudah diabrak-abrik begitu luar biasa dan yang melibatkan kekuatan-kekuatan asing. Dulu saya menduga bahwa pada saat MPR tahun 1999 memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar kita dengan cara amandemen, itu adalah melalui kajian oleh ahli-ahli Indonesia. Tapi itu hanya pada rapat pertama MPR diputuskan akan mengadakan perubahan dengan cara perubahan. Tapi pada rapat-rapat selanjutnya tidak, sudah besar sekali pengaruh dari kelompok-kelompok LSM, bahkan LSM luar negeri di dalam rapat-rapat itu. Rapat-rapat PAH dihadiri oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Dan NDI, National Demographic, sekarang itu NDI, National Democracy Institute, itu bukan saja membawa uang berkarung-karung ke dalam gedung MPR dan membagi-bagi uang itu kepada semua 11 fraksi itu, tetapi juga membawa konsep-konsep undang-undang dasar itu, terutama yang pasal tentang hak asasi manusia. 10 pasal, caplokan aja itu dari United Nations Convention of Human Rights. Jadi agak aneh undang-undang dasar kita ini, karena bunyinya bukan lagi warga negara, tetapi adalah orang. Loh, saya ini warga negara kita. Undang-undang dasar kita ini mengatur hak dan kewajiban warga negara biasanya, atau mengatur hak dan warga dan kewajiban dari siapapun orang yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, ini sengaja diciptakan, diadakan untuk mengaburkan konsep-konsep dari undang-undang negara itu, dan untuk mengaburkan mengenai kewenangan pemerintahan, kewenangan negara, untuk mengaburkan sistem politik, sistem ekonomi kita, karena dengan masuknya pasal 4 dan pasal 5, pasal 34, sehingga tidak jelas lagi bahwa ekonomi kita itu adalah ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan berkeadilan sosial, karena dimasukkan semangat-semangat individualisme di dalam 3 dan 4, dan demikian juga di dalam sistem sosialnya sudah dimasuki pasal-pasal. Saya dulu sebagai ilmuwan menduga-duga bahwa saya mendengar bahwa ada itu pihak-pihak dari luar negeri yang terlibat mengubah undang-undang itu. Tapi dalam ini untungnya karena sering perjalanan Jogja-Jakarta ini di pesawat, saya ketemu dengan seorang pimpinan partai, anak muda, dulu ketua Senat UGM, dan saya tanya, Mas, saya ini sebagai ilmuwan, saya hanya menduga-duga, karena itu saya tidak bisa menuduh dengan tegas bahwa ini ada intervensi asing di dalam amandemen undang-undang dasar kita itu. Jadi hanya begitu-begitu aja di antara kawan saya bisa ngomong-ngomong, antara lain dengan teman-temannya Pak Tri di PPAD, di Foko dan segala macam saya ngomong. Tapi kita nggak punya bukti kan, nggak bisa menuduh jadinya. Tetapi dengan kebetulan kita duduk berdekatan, saya tanya itu, dia bilang, Pak, saya ini pada waktu saya selesai dari UGM, saya masuk partai, oleh pimpinan partai saya ditugaskan untuk ikut di dalam panja, di Lempah itu.
dalam PAH itu, PAH 1, dan di situ saya dengan mata saya sendiri melihat bagaimana uang berkarung-karung masuk ke gedung MPR, dan ini kemudian pasal-pasal yang mereka ingin masukkan itu dimasukkan di sana.